Bagaimana kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Kita bagaimana kabar Pak Samsul? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Cuma ada sedikit problem. Makanya ini Bu, saya mau minta sedikit waktunya, meluangkan waktunya ke saya. Saya mau sharing-sharing Bu. Kebetulan tadi di kelas saya Bu, saya mengajar, saya mengalami masalah dengan siswa saya yang kelihatannya motivasi belajarnya yang kurang aktif. Itu yang saya minta waktunya Bu. Oke, boleh Pak. Apa ya yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, ini tadi saya di kelas memperhatikan siswa saya. Ketika saya melakukan pembelajaran Bu, ada siswa saya 1, 2, sampai 3 orang itu ketika saya menerapkan pembelajaran, baik ketika mengkaji materi, kemudian ada kegiatan berkelompok, dan juga ada kegiatan praktik, itu siswa saya kelihatannya kurang bersemangat Bu, kurang motivasinya. Kemudian setelah saya kasih evaluasi di akhir pembelajaran, ternyata nilainya rendah. Dan saya lihat siswa ini berulang di pembelajaran sebelumnya juga sempat saya perhatikan Bu, kurang semangat juga motivasinya. Jadi seperti itu saya kemudian membuat saya menjadi kayak galau. Kenapa siswa saya ini begini? Apa masalahnya? Apa yang saya lakukan? Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, makanya itulah Bu, sehingga saya merasa butuh sharing dengan teman yang mungkin dari pengalamannya itu bisa membantu memberikan solusi kepada saya. Kalau boleh tahu Pak, dari masalah Bapak ini kira-kira apa yang menjadi tujuan atau harapan dari Pak Samsul dengan kegiatan sharing kita ini Pak? Iya Bu, ya tentu saya sangat berharap Bu dari kegiatan sharing percakapan ini Bu, ada solusi buat saya untuk mengatasi permasalahan yang saya alami di kelas Bu. Dan tentunya berdampak kepada perbaikan mengajar saya juga di kelas, dan juga siswa bisa nilai hasil belajarnya bisa lebih bagus lagi Bu. Itu harapan dari percakapan. Jadi Pak Samsul ini berharap mendapatkan solusi. Kalau begitu, mungkin Pak Samsul bisa menceritakan kira-kira secara mendetail apa permasalahan yang Bapak alami, yang seperti bagaimana Pak? Begini Bu, kalau saya jelaskan secara singkatnya, detailnya Bu, ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas yang kemudian diawali dengan kegiatan pendahuluan persepsi, kemudian setelah itu saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran scope learning dengan mengkombinasikan mengkaji materi dari IPA. Ya, kemudian setelah itu saya bagi ke siswa murid saya ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan kajian literasi. Kemudian setelah itu siswa juga melakukan kegiatan praktik. Nah, di sini saya kemudian mencoba mengamati dengan seksama, ternyata masih ada saja siswa saya yang kelihatannya tidak semangat, kurang motivasinya, cuek, baik itu bekerja kelompok, dalam melakukan praktik, yang kemudian setelah kemudian di akhir pembelajaran saya berikan post test
atau tes akhir di pembelajaran itu ternyata nilainya rendah. Dan ini yang kemudian seperti yang tadi saya bilang Bu, gambarannya seperti itu, sehingga ini membuat saya merasa harus berkomunikasi dengan teman, minta pendapatnya. Oh begitu Pak. Kira-kira Pak Samsul bisa menceritakan atau menyebutkan apa hambatan yang menyebabkan Bapak mengalami hambatan tersebut. Kira-kira apa hambatannya Pak? Iya Bu, kalau misalnya saya coba analisis itu Bu, yang pertama mungkin yang perlu saya perbaiki itu adalah saya harus menyiapkan siswa saya, suasana kelasnya, kebutuhan belajarnya juga, kemudian pemetaan kebutuhan belajar siswa saya juga mungkin. Tentunya yang di sini yaitu juga berkaitan dengan gaya belajar siswa saya. Itu yang pertama menurut saya Bu. Kemudian yang kedua, boleh jadi Bu ini siswa saya kurang termotivasi, kayak kurang aktif, cuek, karena mulai jenuh dengan proses pembelajaran yang saya terapkan Bu. Karena saya keseringan dalam penerapan pembelajaran di kelas saya itu menerapkan pembelajaran discovery learning dengan kombinasi seperti tadi, kajian materi, diskusi kelompok, kemudian ada praktiknya, dan itu berulang. Boleh jadi ada siswa yang tidak semangat, tidak merasa tertarik dengan kegiatan yang monoton seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin boleh jadi Bu itu media pembelajaran yang saya gunakan, karena media pembelajaran yang saya gunakan itu pada umumnya kebanyakan berupa PPT, buku paket. Saya hanya sesekali menggunakan media-media yang sifatnya interaktif, video atau mungkin menggunakan kuisis dan lain sebagainya. Tadi Pak Samsul sudah menyiapkannya beberapa hambatan yang dihadapi tadi. Nah sekarang bisa mungkin Pak disebutkan dari hambatan-hambatan ini, langkah awal apa yang akan Bapak lakukan ketika misalnya Pak Samsul ingin menerapkan strategi atau solusi yang terpikirkan oleh Pak Samsul? Ya Bu. Oh iya Bu, tentunya langkah awal yang akan saya lakukan Bu, saya akan menyiapkan diri saya dulu Bu. Kemudian setelah itu tentu saya harus merancang pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dan serta menyiapkan media-media pembelajaran yang sifatnya interaktif dan menarik buat siswa di kelas. Bagus sekali rencananya Pak. Mudah-mudahan berhasil Pak. Iya Bu, makasih Bu. Oke Pak Samsul, sekarang selanjutnya apa kira-kira komitmen Pak Samsul terhadap rencana yang disampaikan tadi? Ya Bu, tentu saya sangat berkomitmen Bu. Dari solusi, mungkin pendapat dari Ibu, masukan dari Ibu, saya sangat berkomitmen Bu untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin menyusun rencana pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, kemudian menyusun media-media yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang bervariasi, dan tentunya dengan menerapkan pembelajaran yang diferensiasi, dan juga menerapkan pembelajaran strategi KSE yang bisa mengakomodasi kebutuhan semua siswa saya di kelas. Selain itu Bu, saya akan mencoba lebih banyak lagi untuk menggunakan media-media yang sifatnya interaktif seperti video, animasi. Bisa juga saya akan memanfaatkan platform misalnya Google Form atau mungkin Quizzes dan yang lainnya Bu, untuk kebaikan siswa saya Bu. Wah,
bagus sekali Pak rencananya. Saya sangat mendukung Pak Samsul. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Siap. Ya, kira-kira Pak Samsul punya rencana ini kapan pelaksanaannya ini Pak? Iya Bu, Penerapannya ini. untuk penerapannya insya Allah Bu, karena kebetulan minggu ini jam mengajar saya sudah tidak ada, insya Allah saya akan coba terapkan pekan depan, dan tentunya saya sangat berharap ada perubahan mungkin dari proses pembelajaran yang saya pakai, dan hasilnya itu berdampak pada siswa saya ya, dimana mereka akan nampak lebih antusias lagi, motivasinya bertambah, dan ditunjukkan dengan nilai hasil belajarnya yang meningkat Bu. Baik Pak, semoga lancar ya Pak. Semangat Pak Samsul. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Iya Pak Samsul, iya sama-sama. Iya. Iya. Oke, kalau begitu saya permisi Pak Le Bu. Iya, assalamualaikum. Iya Pak Samsul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak, semangat. Sukses Bu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak? Ya, alhamdulillah Pak Sam. Walau sedikit ini ada kegundahan hati. Pak Sam, boleh saya minta waktunya sedikit ini? Boleh lah Pak. Tapi ini kegundahan apa lagi Pak? Boleh ya. Mungkin bisa sharing ini, siapa tahu bisa membantu tuh. Iya. Ini Pak, saya sedikit ini mau sharing terkait yang saya tadi alami di kelas 8 tadi pada saat saya mengajar di sana Pak. Oh, kayaknya masalah Bapak ini serius juga ini di kelas nih. Ya, sedikit ada kerisauan Pak yang saya alami Pak. Oh, tapi kalau boleh tahu ini apa ini Pak, harapan atau tujuannya dari sharing Bapak ini, saya ini kan biasanya kan ada orang tujuannya kalau sharing-sharing ya begitu. Jadi sebenarnya Pak berharap tuh setelah kita sharing-sharing nanti diskusi, saya bisa mendapatkan solusi terkait permasalahan yang tadi saya alami Pak di kelas 8. Oh iya, solusi ya Pak. Tapi kalau boleh saya tahu masalahnya apa? Supaya kita bisa diskusi, sharing, berbagi pendapat untuk mencari solusinya Pak. Gini Pak, kan tadi saya kan mengajar PJOK di kelas 8. Nah, kebetulan itu materinya itu permainan sepak bola. Dan pada saat tadi saya mengajar dan memberikan materi, ada beberapa anak yang tidak mau aktif pada saat saya memberikan materi tersebut. Kemudian saya suruh untuk melakukan percobaan praktik. Mereka itu ada yang menolak dan katanya mereka tidak bisa. Padahal tadi saya sudah memotivasi mereka, sudah memberikan semangat mereka untuk supaya mereka bisa melakukan, tapi tetap saja Pak mereka ikut kepada saya. Begitupun juga pada saat kerja kelompok tadi Pak, kan kebetulan juga tadi saya melakukan pembelajaran kelompok, tapi mereka itu ada yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, sehingga itu teman yang lain itu ikut menjadi risih kepada beberapa anak tersebut, sehingga ya ditahulah Pak, anak-anak itu akhirnya
berselisih di dalam proses pembelajaran saya itu. Makanya tadi saya sedikit kebingungan, pusing pada saat proses pembelajaran itu, Pak. Makanya itu saya datang ke sini, kira-kira siapa tahu nanti ada solusi yang terbaik dari Pak Samsul ini. Oh begitu Pak. Kalau Ya. Bapak coba refleksikan dari permasalahan Bapak ini, kemudian mencoba menganalisis, kira-kira Bapak tahu kira-kira apa penyebabnya sesuatu itu bersikap seperti itu, Pak? Ya, kalau pikir-pikir sih kayaknya ini beberapa anak ini tidak menyukai proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh begitu, Pak. Jadi Iya. kalau menurut Bapak, bagaimana dengan proses pembelajaran Bapak yang selama ini? Apakah memang itu yang sudah yang paling baik atau masih perlu diperbaiki lagi? Ya, kayaknya sih kalau menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik, Pak, buat anak-anak. Dan kayak itu juga proses pembelajaran saya itu agak monoton tiap minggunya, sehingga banyak anak kayaknya tidak terlalu tertarik. Oh begitu Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu Pak, pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan selama ini supaya kita bisa menggali, mungkin bisa memberikan masukan. Ya mungkin bisa dijelaskan Pak pembelajaran yang selama ini. Ya intinya Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak, sih sama sih seperti biasa-biasanya itu. Ya, seperti saya memberikan materi, menjelaskan materi kepada anak-anak, kemudian saya menyuruh anak-anak untuk mencoba melakukan aktivitas seperti misalnya menendang bola dan lain-lain. Kemudian juga biasanya Pak, saya membuat anak-anak itu berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait pembelajaran itu, Pak. Biasanya begitu terus yang saya lakukan, Pak. Oh begitu Pak. Tapi ini Pak, Bapak tidak kemudian mencoba menerapkan pembelajaran yang sifatnya bervariasi, diferensiasi dengan menggunakan media yang berbasis teknologi, apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu Pak lebih condong menggunakan teknologi, ya baik itu lewat HP, lewat internet dan lain sebagainya. Saya kira itu perlu Pak, yang seperti itu dilakukan. Apa Bapak? Ya, kayaknya masih Pak. Kayaknya sih memang itu yang harus saya lakukan, Pak. Kayaknya harus terapkan seperti itu. Iya Pak. Ya, jadi bagus sekali Pak itu. Saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya pembelajaran itu sudah bagus. Pak. Jadi kalau apalagi Bapak lagi tadi sampaikan mau mengkombinasikan dengan penggunaan teknologi media yang berinteraktif, variatif sesuai dengan zaman anak-anak, saya kira itu sangat bagus Pak. Oke Pak, ini Ya, saya mau tanya ini Bapak ini. Kemudian apa rencana Bapak selanjutnya ini untuk menghilangkan keresahan yang Bapak rasakan sekarang? Ya, sebenarnya Pak, saya ingin berencana itu saya mau mencoba menerapkan proses pembelajaran yang lebih lagi, Pak. Saya mau coba proses pembelajaran yang lebih menarik begitu Pak buat anak-anak. Saya berencana juga mau menggunakan berbagai media pembelajaran yang bervariatif, juga mungkin model pembelajaran yang akan saya rubah supaya tidak terlalu monoton Pak, karena saya lihat kayaknya itu penyebabnya Pak. Wah, bagus sekali itu ide Bapak. Saya kira ini Bapak sudah bisa menganalisis ini rencana aksinya ini Pak. Jadi saya sangat setuju ini. Tapi ini Pak, kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan dengan ide Bapak tadi itu loh?
Ya mungkin yang pertama yang saya akan ambil itu Pak, ya saya harus lebih belajar lagi Pak, untuk meningkatkan kompetensi saya terkait proses pembelajaran. Saya juga mau belajar melalui berbagai platform-platform, berbagai media yang ada di internet. Kemudian juga saya juga berencana ini Pak akan memperbanyak kolaborasi bersama dengan teman-teman guru PJOK SMP. Kemudian juga saya berencana ini Pak akan lebih aktif kembali di kegiatan PJOK supaya saya bisa mendapat ilmu terkait proses pembelajaran yang lebih menarik lagi dan bagaimana mengupayakan supaya murid itu betul-betul aktif pada saat saya mengajar. Itu rencana yang sedang saya lakukan. Wah, bagus sekali ini rencana Bapak ini yang mau dilakukan. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan baik Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ya. Kemudian Pak, ini untuk melaksanakan rencana aksi Bapak itu apa komitmen Bapak agar bisa terlaksana dengan baik? Misalnya dari rencana yang saya sudah tadi terapkan, saya akan berkomitmen membuat perangkat pembelajaran yang menggunakan media dan model pembelajaran yang berbeda Pak. Dan saya juga berupaya melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik lagi dan lebih menyenangkan bagi murid, sehingga murid itu bisa lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran saya. Kemudian juga dalam proses pembelajaran saya berencana atau berkomitmen itu akan memvariasikan proses pembelajaran saya Pak. Seperti misalnya saya akan menampilkan slide karena kan di sekolah kan ada beberapa sumber belajar yang bagus seperti ada smartboard, ada proyektor. Jadi saya bisa siapkan materi-materi untuk menampilkan video kepada anak terkait proses pembelajarannya ini untuk murid juga. Kemudian juga Pak, saya ini berencana juga tidak monoton dalam mengajar. Artinya anak-anak ini perlu hiburan, seperti mungkin bisa kita membuat games begitu mungkin Pak ya kepada anak-anak, sehingga memicu juga anak-anak ini mau bekerja sama dengan teman-teman lain. Saya rasa itu komitmen yang akan saya lakukan Pak. Wah, bagus sekali Pak itu komitmen Pak. Saya kira itu akan sangat efektif Pak kalau bisa berjalan sesuai dengan rencana Pak. Dan saya pribadi sangat mendukung dengan apa yang Bapak komitmenkan itu Pak. Kira-kira kapan itu Pak? Misalnya ini Bapak mau lakukan komitmennya itu? Ya, rencananya sih Pak, mulai dari sekarang ini saya mau belajar Pak terkait bagaimana caranya membuat dia atau melakukan pelajaran yang lebih aktif. Kita akan berupaya belajar dari internet Pak. Kemudian juga insya kalau ada waktu kosong ini saya akan temui teman saya di sama guru juga. Tapi siapa tahu mungkin juga Pak Samsul bisa membantu saya terkait proses pembelajaran meskipun beda maupun ada bisa membantu saya nantinya untuk ke depan ini Pak. Insya Allah Pak, saya siap membantu Pak. Apalagi berkaitan dengan murid, kita ini kan sesama guru harus saling mendukung, kolaborasi. Ya, saya siap membantu Pak kapan saja. Wah, terima kasih sekali Pak ini atas bantuannya ini Pak. Oke Pak, sama-sama Pak. Ini kayaknya waktu kita ini sudah cukup karena saya mau masuk lagi mengajar ini Pak. Oh iya. Ya, apa yang disampaikan tadi sudah bisa menemukan ya solusi, dan saya juga mendapatkan ilmu dari sering-sering kita ini Pak. Ya, alhamdulillah Pak, berkat tadi sering-sering kita ini saya sedikit merasa lega. Akhirnya kerisauan dan kegundahan hati saya itu Pak
sedikit bisa teratasi berkat solusi dari bantuan dari Pak Samsul ini. Saya sangat berterima kasih ini Pak atas arahan dan bantuan ini Pak. Sehingga Pak. saya ini bisa saya menyadari kekurangan saya ini Pak, dan akhirnya bisa juga menemukan solusi ini Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga bisa dapat informasi. Ya, saya kira cukup dulu ya Pak. Karena Terima kasih banyak Pak ya waktunya. Iya, karena saya mau masuk mengajar lagi. Kalau begitu Pak, saya pamit juga Pak, ini ada mau ke ruangan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.